Hey halo Sobat ABS, ini adalah cordless circular saw mini dari Dongcheng. Tipenya adalah DCMY 125, 125 mili. Harganya di Rp1.555.000 saja. Sudah full set, dapat 2 buah baterai 4 ampere hour, 1 charger, dan 1 unit ini sendiri. Nah, seperti apa build quality serta performanya? Ayo kita unboxing. Oke Sobat ABS, sebelumnya sudah pernah saya review juga produk-produk dari Dongcheng. Ada deretan cordless drillnya mulai yang 12 volt sampai 20 volt, semuanya sudah kita bahas tuntas. Dan kedepannya kita akan bahas produk-produk cordless circular saw mulai dari yang DCMY 125, kemudian ada DCMY 165S, kemudian ada DCMY 02-185, semuanya tipe BM, artinya full set, dapat baterai 4 ampere hour, 2 biji semuanya, dan ada chargernya juga. Nah, selalu menarik buat saya kalau misalkan saya itu nge-review sebuah circular saw ataupun table saw ya, sama aja. Karena ini adalah alat potong utama atau alat utama untuk seorang woodworker, baik yang profesional maupun DIY yang sekedar hobi. Dan ini pada video kali ini saya akan bahas cordless circular saw mini seperti ini. Yang sudah-sudah sih kalau misalkan mini seperti ini tuh tenaganya nggak ada ya Sobat ABS ya. Dan bisa apa sih sebetulnya produk sekecil ini? Nah, makanya nanti akan kita bahas. Tapi sebelum itu, yuk langsung aja kita unboxing dapatnya paket apa aja di DCMY 125 tipe BM ini. Oke Sobat ABS, jadi kali ini kita tidak mendapatkan hard case ya. Jadi hanya mendapatkan kardus seperti ini, yang mana bagian depan, atas, dan belakang itu sama, yaitu ada gambar atau logo dari Dongchengnya, kemudian tipenya DCMY 125 tipe BM, lalu ini gambar untuk unitnya, dan ada 1 buah charger dan 2 buah baterai. Oke, lalu di bagian depannya sini, samping kanan dan samping kiri itu sama. Ini adalah baterainya menggunakan yang 20 volt maksimumnya dan 4 ampere hour, dapat 2. No load speednya itu di 4200 dan 6700 rotation per menit, jadi kemungkinan ada 2 percepatan. Dan maksimal cutting capacity-nya di 0 derajat 45 mili atau 4,5 cm, 45 derajatnya di 33 mili atau 3,3 cm. Jadi memang karena kecil ya, jadi terbatas banget untuk daya potongnya. Nah, kalau kita buka, yang pertama, so pasti kita mendapatkan kartu garansi. Dongcheng ini digaransi 2 tahun ya Sobat ABS, sudah saya jelasin juga di video-video sebelumnya. Dan ada 17 lokasi service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi tidak akan ragu lagi dengan produk-produk ini, after sales-nya atau after market-nya. Karena kalaupun ada apa-apa tinggal kalian datang aja ke service center-nya. Dan produk-produk dari Dongcheng ini terkenal bandel, kemudian harganya murah ya, hanya di Rp1.550.000 dapat full set seperti ini. Dan karena bandel juga, buat apa bayar lebih mahal, harganya murah. So pastikan kalian cek juga link-link di deskripsi di bawah video ini. Oke, yang pertama, di sini ada 1 buah charger. Charger docking seperti ini. Kemudian ada tali. Jadi strapnya ini bisa kalian pakai untuk menggantung produk ini kalau misalkan mau dibawa naik ke proyek, ke atas-atas gedung gitu ya. Dan kemudian ada 1 buah mata pisau yang seperti ini. Nanti kita unboxing ya mata pisaunya. Kemudian sudah dapat parallel guide seperti ini untuk membantu memotong secara lurus. Dan di sini unitnya. Unitnya yang kecil sekali seperti ini, nanti kita bahas. Lalu dapat 2 buah baterai 4Ah yang rapi banget ya, disimpan di dalam kardus seperti ini. Nah, ini dia Sobat ABS. Dapat baterainya 2 buah. Langsung aja kita keluarkan semuanya dan nanti kita coba cek satu persatu. Oke, untuk pisaunya sendiri ini dari Dongcheng 5 inch, 24 teeth, TCT saw blade, jadi udah menggunakan TCT, wood ATB sharp. Jadi ini ukurannya 5 inch ya. Kalau teman-teman mau cari, silahkan dicari di marketplace apakah ada apa enggak yang jual. Saya udah cek tadi ada, baik yang dari Dongcheng ataupun dari merek sebelah yang mungkin warnanya hijau atau merah itu mungkin jual ya. Silahkan cek aja di marketplace kesayangan kalian. Kalau kita lihat isinya seperti ini. Jadi dia kecil dan udah model tanduk seperti ini ya. Tulisannya for wood sharp maksimal 7000 rpm. Untuk as tengahnya ini dia di 20 mili ya Sobat ABS atau 2 cm dan nggak bisa dipakein ring karena memang bawaannya nggak pakai ring. Dan ini harusnya udah pas dengan arbor yang ada di si circular saw-nya. Oke, coba sekarang kita pasangkan langsung aja ya. Di sini di circular saw-nya udah ada kunci L-nya. Jadi tinggal kalian ambil, lalu kalian pasangkan. Pertama-tama kalian buka dulu ya. Untuk bukanya kalian bisa pencet spindle yang ada di sini. Lalu kalian buka searah jarum jam untuk membukanya. Nah, seperti ini. Nah, setelah terbuka, ini bisa kalian masukkan untuk pisaunya. Pastikan arahnya benar, jangan terbalik ya. Seperti ini, dan kalian bisa tutup menggunakan flange-nya kembali.
Kemudian kalian pasangkan untuk mur atau bautnya ini. Nah, seperti ini, pisau udah terpasang, kita bisa lepas untuk pelindung pisaunya ini ya. Jadi pisaunya kalau teman-teman lihat di sini tuh udah model tanduk ya Sobat ABS. Jadi ini pisaunya atau titnya ini itu tanduk-tanduknya. Sehingga harusnya lebih safety juga dan lebih clean cut. Kemudian ini tebalnya di 1,5 mili, as tengahnya tadi 2 cm dan diameternya itu di 5 inch atau 125 mili 24 tit. 24 tit kalau untuk ukuran 5 inch ya lumayan rapat juga ya Sobat ABS. Nanti kita cobain ke kayu solid. Sekuat apa, karena memang barangnya ini kecil banget ya. Saya khawatirnya kok nggak kuat, tapi kalau misalkan kuat, nanti kita akan kasih kasih kesimpulan lah gimana hasilnya. Kalau menurut saya daripada menggunakan gerinda ya, lalu kalian pasang mata 5 in seperti ini jauh lebih safety, jauh lebih aman. Dan saya sangat rekomendasikan belilah circular saw yang khusus untuk motong kayu ya, bukan motong kayu itu menggunakan gerinda. Karena sangat berbahaya ya Sobat ABS. Nabung sedikit, tapi safety-nya dapat. Kita pasangkan baterainya. Circular saw itu wajib ada safety-nya. Jadi di sini ada safety-nya, safety lock, bukan untuk ngunci ya, tapi ini safety supaya tidak bisa dipencet triggernya kalau ini tidak dipencet duluan. Karena menggunakan baterai. Jadi kita nggak sadar apakah ini sudah dicolok listrik atau belum, karena memang ini menggunakan baterai ya. Jadi harus ada safety-nya, tambahan, pengaman lock-nya. Nah, kemudian di bagian sini, ini handle ini semuanya menggunakan rubber, lalu warna hijau ini sudah menggunakan plastik berkualitas, dan kita lihat motornya sudah menggunakan brushless ya, tulisannya di sini, lalu ini untuk knob naik turun, seperti ini. Dan ini kalau kita kunci, posisi paling tinggi seperti ini, dia solid ya, nggak oblak sama sekali. Lalu di depan sini, dia untuk posisi miring, 45, 90, tinggal kalian kunci kalau misalkan udah selesai. Dan paralel guide-nya tadi bisa kalian pasang di sebelah sini. Baik dari kanan ataupun dari kiri. Dan juga di belakang juga bisa ya Sobat ABS ya. Ini udah lengkap banget. Kemudian di bagian depan ada tulisan Dongcheng. Untuk safety guard-nya ini empuk. Nggak ada berat-beratnya dan platnya cukup tebal ini Sobat ABS. Tebal base plate-nya itu di 2,2. Dan karena dia mini circular saw, dia itu seperti ini modelnya. Compact banget, kecil banget Sobat ABS. Oh ya, sebelum dites RPM, di sini ada speed 1 dan speed 2 atau mode high dan mode low. Kalian bisa pencet. Pertama nyalakan dulu. Nah, dinyalakan ada mode high dan mode low. Kemudian di sini tuh ada 2 percepatan. Saya kurang tahu apakah kalau yang mode low itu bisa dipakai untuk mata keramik mungkin atau mata cutting untuk yang lain misalnya. Saya akan coba kalau di kayu tuh yang high terus ya nanti. Selain itu ada fitur yang cukup penting juga yaitu LED Sobat ABS. Di sini sudah ada LED-nya ya. Ini penting banget buat teman-teman yang suka kerjanya malam-malam atau mau nyocokin garis dengan yang garis di bawahnya itu penting banget. Dan dia nggak langsung mati, LED-nya udah keren. Lalu pembuangan debunya itu ada di sebelah sini ya Sobat ABS, bukan di belakang. Nanti kita coba efektifnya seperti apa, terus kita coba pakai sedot debu juga seperti apa untuk pengetesannya. Sekarang kita langsung tes. (4.200) ya. Kalau yang di high-nya 6.200 itu untuk RPM-nya. Sekarang langsung kita coba pakai untuk motong seperti apa rasanya. Kita mulai dari yang umum untuk DIY, jati Belanda dulu ya. Jati Belanda tebelnya sekitar 2 cm lebih dikit. Yang saya rasakan sih ini feel-nya kayak tajam banget gitu pisaunya. Terus saya pikir ini karena kecil powernya nggak ada, ternyata powernya gede banget. Jadi pada saat didorong tuh nggak kerasa kayak ada penurunan dari RPM gitu. Sekarang kita coba ke kayu yang jauh lebih gede ya. Oke, ini adalah kayu meranti, tebelnya itu di 6 cm, lalu lebarnya di 12, 6x12 kayu meranti. Pisaunya memang nggak sampai sedalam itu ya Sobat ABS, jadi nggak akan putus, tapi kita akan coba tes bagaimana tenaganya. Jadi saya bisa kasih gambaran nanti tenaganya itu mumpuni apa enggak. Kalau untuk papan yang lumayan keras dan tebalnya itu jauh lebih tebal dari pisaunya. Kalau dipakai untuk motong-motong kayu jati Belanda tadi yang ukurannya cuma 2 cm, 2,5 gitu ya, tentu saja lebih nyaman ya, lebih gampang.
Oke, langsung aja kita coba. Wah, ini seperti yang saya duga ya. Jadi motongnya itu sedikit sekali turun RPM-nya karena didengar aja udah kerasa, tapi nggak ada kendala sama sekali. Kita coba sekali lagi ya di sampingnya. Wah, mantap ya. Dan debunya itu banyak sekali yang memang keluar dari pembuangan sebelah sini. Coba teman-teman lihat lebih dekat lagi ya. Oke, dari tadi itu saya menggunakan mode yang high ya tentunya. Kalau yang low itu saya rasa mungkin dipakai untuk mata yang berbeda ya. Tapi kalau circular saw saya sarankan sih pakai yang high supaya motongnya lebih nyaman gitu ya. Dan ini untuk hasil dari pemotongan crosscut, ini adalah kayu meranti tebalnya 6 cm. Memang dia nggak tembus ya, karena kurang lebih 1-2 cm lagi ini baru tembus. Dan untuk mengetes kekuatan memang dia powerful banget sih. Produk DCMY 125 dari Dongcheng ini. Nah, ini adalah material blockboard yang sudah ada finishing bolak-baliknya. Dan sudah saya coba taruh ke sedot debu ya. Kita lihatlah apakah semaksimal mungkin atau minimal ada berapa yang tersedot. Dan ini sedot debunya nggak bisa pas ya, karena ini lubangnya kecil banget. Tapi nggak apa-apa, masih bisa nancep. Yuk kita cobain langsung. Pakai fence atau pakai parallel guide yang bawaan, langsung kita potong. Tebalnya 18 mili. Nah, teman-teman perhatikan di bagian sini hasil potongannya ini. Baik yang di sini maupun di sini itu halus ya, Sobat ABS ya. Kalau bisa dilihat lebih dekat, ini sudah ada finishingnya tapi hasilnya itu halus, nggak ada jerabutnya sama sekali. Jadi pisaunya itu walaupun dia itu cuma 24T tapi karena diameternya cuma sekitar 5 inch atau 125 mili, jadi hasilnya bisa halus banget Sobat ABS. Teman-teman lihat juga tadi untuk sedot debunya itu walaupun ya kurang lebih 80% yang efektif, 20%-nya masih ada, tapi itu sudah sangat efektif sekali. Barangkali teman-teman mau colokin ke sedot debu udah oke juga. Nah Sobat ABS, sekarang kita cobain juga terakhir untuk potong 45 derajat. Nanti feel-nya seperti apa dan hasilnya bakal seperti apa. Ini papan plywood 18 mili, melamin atasnya. Oke, yuk langsung aja. Nah, ini hasil potongan 45 derajatnya ya, Sobat ABS. Teman-teman bisa lihat hasilnya walaupun di plywood juga rapi banget. Tidak banyak jerabut-jerabut, terutama bagian melamin ini. Yang seharusnya melamin itu gampang pecah ya. Tapi ini pun oke ya. Oke Sobat ABS, barusan udah kita cobain dan teman-teman udah lihat sendiri gimana performanya pada saat kita uji tadi. Ini adalah Dongcheng Cordless Circular Saw DCMY 125. Nah, menurut saya yang pertama kita ulas lagi ya dari yang paling basic dulu. Produk ini build quality-nya menurut saya juga sudah bagus karena memang kualitas global. Dongcheng punya sebelumnya udah saya review, memang kualitasnya oke, plastiknya bagus, tidak ada sambungan yang jelek, rubber dan sebagainya udah ada pada tempatnya masing-masing, udah dipikirin semuanya. Kemudian fiturnya juga lengkap, mulai dari blade guardnya ada, LED light-nya juga ada, aliran sedot debunya juga sudah ada, bisa miring 45 derajat, 90 derajat, ataupun naik turun juga bisa. Jadi ini juga sudah ada untuk safety lock-nya, untuk circular saw cordless sudah wajib ada. Dan yang pasti juga udah ada bawaan untuk parallel guide seperti ini, buat teman-teman nggak usah beli lagi karena sudah dibawain ya, khusus untuk Dongcheng yang DCMY 125 ini. Lalu yang kedua, dari segi tenaga, menurut saya tenaganya juga ini kuat banget performanya. Jadi tenaganya mantap di body yang sekecil ini. Dan safety-nya tentunya udah dapat banget ya Sobat ABS ya. Tadi udah ada fitur safety-nya juga, terutama karena ini menggunakan baterai. Daripada teman-teman menggunakan gerinda lalu dipasangi mata yang 5 inch gitu ya untuk circular saw-nya, itu sangat-sangat tidak saya rekomendasikan. Ini jauh lebih safety, lebih aman, dan bisa jadi ini merupakan pilihan pertama kalian kalau pengen punya circular saw cordless pertama.
Jadi kalau teman-teman udah punya table saw, udah punya circular saw yang kabel, lalu belum pernah punya cordless circular saw, mungkin ini bisa jadi pilihan ya Sobat ABS untuk yang pertama kalinya. Ataupun buat teman-teman yang sudah punya circular saw cordless, terus ini jadikan yang kedua, yang lebih kecil, buat ringan-ringanan, buat dibawa ke workshop outdoor atau dibawa ke tempat klien, tenaganya juga nggak main-main, bisa banget Sobat ABS. Kayu keras, bisa plywood juga hasilnya bagus walaupun tidak keras, tapi motongnya itu yang dicari kalau di plywood mungkin halus apa enggaknya gitu ya, presisi apa enggaknya, kemudian oblak apa enggak si base plate-nya ini dan sebagainya. Pada saat naik turun gimana rasanya dinaik turunin, lalu dimiringin juga gimana, balikin ke 90 miring 45 nyaman apa enggak. Dan dia kelebihannya juga ada dual speed, ada yang low dan yang high-nya, ada mode itu. Yang ketiga, ini mesinnya kan memang sudah brushless ya Sobat ABS, jadi dia efisien, tenaganya memang kerasa tadi, dan dia menggunakan tenaga baterai, jadi mobilitas tinggi dibawa ke outdoor, naik ke atas, udah ada strapnya juga, tambahan tali kalau misalkan mau digantung. Tapi kalau mau digantung di badan ya dilepas aja lah, ini si baterai. Saya berani megang-megang seperti ini dengan baterai nancep karena memang ini ada safety lock-nya, tidak bisa dipencet triggernya kalau tidak pakai 2 mode gitu ya. Lalu kemarin saya udah bilang kalau di depan itu mau saya tes untuk pemasangan sedot debu, apakah jika dipasang sedot debu akan efektif. Ternyata 80% menurut saya itu efektif, dan sisanya hanya 20% aja yang berterbangan ke samping, meskipun ya tempat sedot debunya kan kecil banget, sedangkan yang kita pakai untuk moncong sedot debunya itu gede itu, tapi masih 80% menurut saya itu lebih efisien daripada kita tidak menggunakan sedot debu, debunya bakalan kesini semua gitu ya. Kalau kita ngomongin kekurangannya apa ya, menurut saya sih karena kalau dari fisik kelihatan banget dia handle-nya cuma satu ya, tapi karena memang dia itu difungsikan untuk mini circular saw, handle cuma satu pun dipakai juga nyaman gitu ya, dan desainnya memang dibikin seperti ini, bukan yang kayak handle-nya di atas gitu kayak circular saw pada umumnya. Kalau mini circular saw rata-rata memang handle-nya jauh di belakang seperti ini, dan nggak masalah kalau menggunakan satu tangan karena ringan juga gitu, dan tetap stabil dipakai kok pada saat saya coba. Kemudian ini juga pisaunya menurut saya karena cuma 5 inch, jadi kecil, keterbatasan motong itu mungkin teman-teman perlu pertimbangan kalau memang mau punya circular saw dengan pemotongan material yang gede-gede, yang tebal-tebal. Karena ini cuma 5 inch ya, dan kembali lagi karena ini circular saw mini, jadi memang pisaunya kecil. Tapi pisau kecil ini dengan 24T, semakin kecil diameternya, walaupun cuma 24T, tapi motong ke plywood tetap halus tadi ya Sobat ABS ya, hasilnya tetap mantap. Nah sekarang gimana nih menurut teman-teman? Ini kan kalau Dongcheng garansinya 2 tahun ya Sobat ABS, kemudian service centernya juga ada di 17 lokasi. Lalu dia ini harganya pastinya murah, terjangkau, buat apa bayar lebih mahal, dan pastinya barangnya bandel Sobat ABS. Dongcheng selalu bandel. Dengan harga di 1.550.000 sudah dapat sebuah mini circular saw dengan tenaga yang powerful, ada dual mode juga, ada baterai 4Ah 2 biji serta 1 docking charger, dan sudah dibawain blade dengan pisau yang super tajam TCT juga. Jadi kembali ke teman-teman lagi ya, apakah perlu atau worth it untuk kita beli atau enggak, ya kembali lagi ke kebutuhannya teman-teman. Oke Sobat ABS, itu aja untuk review kita kali ini. Semoga bisa memberikan referensi buat teman-teman yang lagi pengen cari circular saw mini atau pengen cari circular saw cordless pertamanya, bisa jadi referensi si Dongcheng DCMY 125 ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.